Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua untuk selalu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambah nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Hadirin rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan tentang pelajaran yang bisa kita ambil ya dari melaksanakan sholat berjamaah ya. Yang telah kita sampaikan ya, yaitu terkait dengan niat, bahwasanya semua amal perbuatan kita harus diniatkan untuk apa? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ibadah yang kita lakukan itu tidak kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishin lahuddin ya, memurnikan ketaatan dalam beribadah beragama, maka ibadahnya itu akan sia-sia ya, karena tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu ketaatan kepada pemimpin ya. Pemimpin yang telah ditetapkan sebagai imam di dalam sholat ya, itu harus kita taati. Demikian juga pemimpin-pemimpin yang ada di luar sholat ya, baik itu dalam rumah tangga, kemudian dalam desa, kecamatan dan seterusnya ya, sampai negara ya, itu harus ditaati ya, selagi pemimpin itu tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ketaatan dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada pemimpin yang mengajarkan, menyeru, meminta kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintahnya, mengerjakan larangannya misalkan ya, maka tidaklah pantas kita untuk taat kepadanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih untuk ditaati ya. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu kebersamaan ya. Kebersamaan di dalam beribadah ya. Tentunya ini juga bisa kita ambil pelajarannya di dalam aktivitas keseharian kita. Nah, ketika kita sholat bersama-sama berjamaah, maka kita akan mendapatkan keutamaan ya, 27 derajat atau 27 lipat ya, dibandingkan dengan sholat sendirian. Dalam hadis yang lain dijelaskan 25 derajat. Nah, artinya bahwasanya dengan kebersamaan itu kita akan mendapatkan kebaikan ya. Demikian juga ketika kita melakukan kegiatan itu sendirian ya, maka apa yang dihasilkan ya, misalkan
dalam menyelesaikan permasalahan ya di dalam bermasyarakat ya. Maka permasalahan-permasalahan yang kita selesaikan secara bersama-sama itu akan menghasilkan solusi yang lebih bagus daripada sendiri-sendiri. Karena memang permasalahan yang dipikirkan oleh banyak orang ya tentunya akan memberikan solusi yang lebih baik daripada diputuskan sendirian. Karena memang kita pun diajarkan atau dianjurkan untuk bermusyawarah ya atau bersama-sama di dalam memecahkan permasalahan. Demikian juga melakukan kebaikan ya. Ketika kita sholat ya bersama-sama ya, maka kita akan mendapatkan keuntungan ya selain 20 derajat tadi ya, maka ketika kita berjalan menuju ke masjid ya, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Kemudian juga dengan kebersamaan itu ya, tentunya akan mengajarkan kepada kita ya bahwasanya permasalahan yang diselesaikan secara bersama-sama yang akan memberikan kebaikan. Kemudian pelajaran yang lain ya di dalam sholat ya, yaitu untuk mendapatkan ketenangan ya, karena memang sholat untuk mengingat Allah dan dengan mengingat Allah itu hati akan tenang. Sehingga ketika kita menuju sholat ya itu dianjurkan berjalan dengan tenang ya. Kemudian jika ada hajat ya untuk diselesaikan terlebih dahulu ya. Jangan sampai dalam sholat itu ada hajat misalkan untuk buang air kecil atau buang air besar ya. Karena memang ketika seseorang telah menyelesaikan hajatnya ya, maka ada pelajaran bahwasanya di dalam menjalankan sholat pun akan mendapatkan ketenangan. Nah dengan demikian juga halnya ketika kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita ya, hendaklah kita tidak tergesa-gesa ya. Kemudian hal-hal yang menyebabkan ya kita mengerjakan pekerjaan itu tidak menjadi tenang, tidak menjadi nyaman ya, maka perlu dihilangkan terlebih dahulu ya. Kemudian pelajaran lain yang kita dapatkan dari sholat ya adalah kedisiplinan ya di dalam menjalankan tugas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Ya. Sesungguhnya sholat itu adalah sesuatu yang fardu yang telah ditetapkan waktunya ya atas kita ya, sehingga kita tidak diperbolehkan sholat jika waktu sholat belum masuk ya. Nah pelajaran ini memberikan pelajaran kepada kita ya untuk disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Terkadang kita baru disiplin itu ketika jika tidak disiplin terkena sanksi ya. Nah karena kalau misalkan sholat kita kan menganggap nanti kalau terlambat nambah sendiri juga bisa ya. Karena nggak ada sanksi ya, misalkan sholatnya terlambat
nggak boleh masuk masjid ya, nggak ada sanksinya seperti itu ya. Tetapi sebetulnya keutamaan ya, barang siapa yang bisa ya sholat itu dalam 40 hari ya, itu mendapatkan takbiratul ikramnya imam ya, dalam 40 hari, maka insya Allah akan terhindar dari kemunafikan ya. Nah sebetulnya keutamaan ketika kita disiplin ya, selain apa ya, dengan datang di awal ya, tepat waktunya ya, maka kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Nah, seperti misalkan ketika apa ya, kita mau pergi ya, pesan transportasi ya, kalau ditentukan jamnya, maka kita akan menepatinya. Kenapa? Karena di situ ada sanksi. Jika kita terlambat maka akan ditinggal. Nah, mestinya ketika kita sholat pun kita akan memburu keutamaan untuk sholat berjamaah, sehingga kita sholat di awal waktu, ya, tidak menunda-nunda. Nah, ini kedisiplinan pelajaran dalam sholat. Kemudian pelajaran lagi di dalam sholat kita berjamaah ya, kita ditanamkan untuk toleransi ya, toleransi dalam artian bahwasanya di dalam melakukan sholat ya, di dalam melakukan sholat itu kalau kita belajar tentang fikih ya, itu ada perbedaan-perbedaan ya, misalkan cara takbiratul ikram ya, kemudian cara tahiyat ya, kemudian cara meletakkan tangan di perut atau di dada ya. Nah, ada perbedaan-perbedaan ya, sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan itu maka kita bisa ya mempelajari adanya toleransi ya. Nah, sehingga demikian juga di dalam kehidupan kita ya, adanya perbedaan-perbedaan karena memang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu dengan banyak sifat yang berbeda-beda ya. Jangankan beda orang tua ya, sama orang tuanya aja ya sifatnya berbeda-beda. Nah, sehingga dengan ya pelajaran itu kita bisa menerima ya, memaklumi adanya perbedaan ya, adanya perbedaan. Kemudian juga ada pelajaran empati ya di dalam sholat ya. Sebagaimana kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat, kemudian mendengar ada ya anak kecil atau bayi yang menangis ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat bacaannya. Kemudian bahwasanya ketika ya kita sholat berjamaah yang menjadi imam ya, maka disunahkan untuk tidak berlama-lama ya, berbeda dengan ketika kita sholat sendirian ya, sholat lail misalkan ya, karena bahwasanya di antara jamaah itu ada orang tua ya, kemudian ada anak-anak ya. Jadi orang tua itu berbeda dengan ya ketika masih remaja atau masih muda, mungkin akan tahan berdiri dengan lama. Mungkin kalau sudah tua ya berdiri agak lama itu apa ya, badannya sudah nggak kuat ya, atau mungkin kadang ketika rukuk ya, ketika rukuk lama itu nggak kuat. Makanya ini pelajaran bagi kita ya, bahwasanya ketika sholat ini ada empati ya kepada yang lainnya ya. Ya jadi imam ya, terutama yang menjadi imam ya. Karena memang sebetulnya ya
jamaah atau makmum itu kan sholat berjamaah itu kan ingin mendapatkan keutamaan berjamaah. Nah sehingga diharapkan ya jamaah itu nyaman di dalam beribadah. Tetapi tentunya tidak terus misalkan biar cepat imamnya cepat, itu nanti berbeda lagi masalahnya ya. Tidak tumak minah, itu malah sholatnya bisa tidak syah ya, atau apa ya, kalau ada sahabat itu disuruh mengulangi lagi oleh Rasulullah gitu ya. Jadi ada seseorang yang masuk masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia memberi salam kepada Rasulullah, kemudian orang tersebut disuruh sholat lagi oleh Rasulullah ini. Irji fasoli fa innaka lam tusolli ya. Ulangi sholatmu, sesungguhnya kamu itu belum sholat ya. Kemudian orang itu mengulangi sholatnya, kemudian mendatangi Rasulullah lagi, memberi salam sampai 3 kali ya, disuruh mengulangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya. Yang intinya ya, bahwasanya kenapa dia disuruh mengulangi sholatnya, karena sholatnya itu tidak tumak ninah ya. Jadi ruku, sujud dan lain sebagainya itu tidak dilakukan dengan tumak ninah, sehingga diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengulangi sholatnya. Ya, jadi memang ya sedang-sedang ya, artinya dengan melihat jamaah ya, makmum yang majmu' itu ya, seorang imam ya tidak terlalu lama ya, dan juga tidak istilahnya ngebut gitu ya. Kemudian pelajaran lagi di dalam sholat itu adanya kesetaraan ya, kesetaraan antar jamaah ya, dalam artian bahwa kedudukan jamaah itu sama di dalam sholat. Artinya siapa yang datang duluan berhak untuk menduduki atau berada di shaf pertama ya, karena memang terdapat keutamaan di dalam shaf. Nah sehingga ya ketika seseorang itu sudah datang dulu di masjid ya, dia berhak untuk mendapatkan keutamaan di shaf pertama tersebut. Kemudian terkait dengan masalah sholat ya, ini yang perlu diperhatikan ya, karena amalan ya, yang pertama kali dihisab nanti di yaumil akhir itu adalah sholat ya, masalah sholat. Jadi kalau sholatnya baik, maka akan baik ya seluruh amalan yang lainnya. Ya, kemudian kalau sholatnya buruk ya atau jelek ya sebaliknya. Nah sehingga amalan dalam sholat ini ya kita harus usahakan untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi amalan yang baik. Ya. Nah yang pertama bahwasanya tadi ya, ketika kita sholat ya, harus kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi bukan karena yang lainnya. Ya tidak untuk riya ya, kemudian tidak ingin dipuji orang lain dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah mengikuti petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini pentingnya kita belajar fikih masalah sholat ya, sehingga sholat yang kita lakukan itu sebagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli" ya, sholatlah kalian ya sebagaimana
kalian melihat aku sholat. Nah, sehingga bagaimana kita melihat sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu ya dengan mempelajari hadis ya, mengetahui bagaimana Rasulullah takbiratul ihram ya, bagaimana bersedekap, rukuk, sujud, tahiyat dan lain sebagainya. Nah, memang ketika kita mempelajari fikih ya, di sana ada perbedaan-perbedaan yang mana-mana yang di situ ya hadisnya sahih, maka itulah yang kita ikuti. Karena memang bisa jadi ya suatu saat Rasulullah melakukan yang demikian gitu ya. Di saat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal yang berbeda. Demikian juga terkait dengan bacaan ya. Jadi bacaan misalkan bacaan doa iftitah, bacaan rukuk, bacaan sujud itu ada beberapa hal yang beda ya. Tetapi kalau kita mendapatkan itu hadisnya sahih, maka itulah yang kita pakai ya. Karena memang ya itu tadi bisa jadi suatu ketika Rasulullah melakukan yang demikian, di waktu yang lain melakukan yang demikian. Kemudian masalah sholat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un ya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, ya ketika khusyuk di dalam sholatnya, nah ini memang ya perlu belajar ya, dalam artian kita perlu belajar untuk bisa sholat khusyuk ya. Ya seseorang itu akan bisa karena ya dilatih gitu ya. Nah tentunya ketika seseorang itu bisa khusyuk di dalam sholatnya ya, jadi bahwasanya ketika melakukan sholat itu ya yang dipikirkan, gerakan yang diucapkan yaitu yang terkait dengan sholat saja, tidak yang lainnya. Kemudian terkait gerakan, pandangan dan lain sebagainya ya terkait dengan masalah sholat, ya tidak dengan yang lainnya. Nah kalau misalkan sholat ya pikirannya tidak terkait dengan sholat, ya kemana-mana ya itu tidak khusyuk ya. Kemudian pandangannya tidak ke arah yang semestinya ya. Misalkan ke arah tempat sujud ya. Kemudian ketika tahiyat ya ke arah sejauh gerakan tangannya gitu ya. Kemudian kalau melihat ke kanan, ke kiri, ke atas ya. Nah, maka ya sholatnya bisa tidak khusyuk ya. Dan tentunya seseorang dengan khusyuk ini memahami apa yang dia baca ya, dia baca di dalam sholat. Karena memang sebenarnya sholat itu merupakan ya komunikasi seorang hamba kepada Allah ya. Dia memohon kepada Allah, nah itu di dalam sholat itu. Sehingga bagaimana ketika seseorang berkomunikasi tetapi tidak memahami apa yang dia ucapkan. Ya, jadi misalkan dalam bacaannya ya, ketika kita memahami bacaan itu kan kita akan merasakan kita misalkan memohon ampun kepada Allah ya, memohon ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan memahami bacaan itu insya Allah apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan itu ya di sholat itu ya, tidak di yang lainnya. Nah sehingga memang sebagaimana pelajaran di dalam sholat ya, untuk mendapatkan ketenangan itu ya hal-hal yang menyebabkan seseorang itu nggak khusyuk di dalam sholat,
ya itu dihilangkan ya. Jadi kemudian bahwasanya sholat ya ini merupakan salah satu kenikmatan dunia ya yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini benar-benar merasakan kenikmatan ya ketika sholat ya. Kalau kita perhatikan ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya terutama ketika sholat malam ya, sholat lail itu sangat panjang ya sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduknya itu sangat panjang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasa nikmat di dalam sholatnya. Nah ini mestinya yang perlu kita raih juga ya. Jadi sholat itu merasakan kenikmatan. Nah seseorang ketika merasakan nikmat terhadap aktivitas, maka kecenderungan orang itu ingin berlama-lama ya. Jadi kalau seseorang itu menikmati sesuatu, maka kecenderungan seseorang itu berlama-lama dalam sesuatu itu ya. Jadi kalau seseorang misalkan makan makanan, wah makanannya nikmat itu ya, itu pengennya lama makannya itu ya. Tapi kalau makanannya nggak nikmat, wah sebentar aja udah pergi atau mungkin sudah nggak dilanjutin itu ya. Nah ini juga menunjukkan sebetulnya seseorang itu merasa nikmat, merasa nyaman di dalam sholatnya akan terlihat. Jadi kalau seseorang kok sholatnya ngebut gitu ya, mestilah nyaman itu sholatnya, nggak merasakan nikmatnya sholat. Ya bagaimana merasa nikmat? Pengennya segera selesai. Ya, jadi tidak ada di antara kita ketika sesuatu itu nikmat kok pengennya sebentar aja gitu, nggak ada. Nah sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar merasakan nikmat ya ketika sholat itu ya, sehingga ya inginnya berlama-lama karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang paling dicintai Rasulullah itu siapa ya, Allah gitu ya. Dan seseorang terhadap ya apa yang dicintai itu juga inginnya berlama-lama. Tidak ada orang yang mencintai sesuatu pengennya kok cepet-cepet, itu enggak ada gitu ya. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah sehingga terhadap ya sesuatu yang dicintai yaitu Allah itu ya, dan waktu sholat itu adalah waktu dekat ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu dekat dengan sesuatu yang dicintai. Nah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu sangat senang ya berdekatan dengan yang dicintainya, sangat pengennya lama dengan yang dicintainya. Nah kalau kita mencintai sesuatu ya pengennya kan dengan yang kita cintai itu kita lama-lamaan gitu ya. Ya misalkan ya apa seseorang mencintai istrinya atau mencintai kendaraannya atau mencintai apa sajalah ya, inginnya kan berlama-lama dengan yang dicintai ya. Nah kalau nggak cinta itu mungkin sebentar aja sudah pengennya berpisah gitu ya. Ya jadi itulah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat ya,
maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan nikmat di dalam sholatnya, kemudian juga berlama-lama ya di dalam sholatnya itu karena dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bahwasanya di dalam sholat ya, yang merupakan ya saat kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, saat terdekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena kita ya memohon berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada beberapa saat ya atau waktu ya di dalam sholat itu yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak doa ya, memperbanyak doa. Bahwasanya doa itu ya, seseorang yang berdoa itu menunjukkan bahwasanya dia mengakui sebagai hamba yang lemah ya. Kemudian dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia akan sering ya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang jarang atau mungkin tidak pernah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan ya, mencirikan bahwa dia itu orang yang sombong gitu ya, tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal apa-apa yang dia dapatkan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketika tidak mau memohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang sombong. Di antara waktu ya, waktu yang dekat ya seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu ketika sujud ya. Jadi ketika sujud ini tidak hanya di sujud terakhir ya, jadi di setiap sujud ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu ahadukum mir rabbihi wa huwa sajid." Ya. Saat yang paling dekat ya seorang hamba ya berada di samping Tuhannya ya, yaitu Allah ya, itu adalah ketika dia sedang sujud. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita fa'aksiru fihi minad doa ya. Maka hendaklah kamu memperbanyak doa ketika sujud. Nah, sehingga ya ini terutama ketika kita sholat sendirian ya. Ya perbanyak sujud itu bukan sujudnya yang harusnya 2 kali jadi 4 atau 6 bukan ya, tapi dipanjangkan ya karena selain bacaan sujud ya kita diperintahkan ya, disunahkan ya untuk berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perintahnya itu sujud di dalam sholat, kemudian kita berdoa, bukan ketika berdoa sujud itu bukan ya. Jadi memang ketika berdoa
kita disunahkan menengadahkan tangan ya, berdoa memohon kepada Allah itu ya. Nah, tetapi di sini ada khusus ya, ketika kita sujud di dalam sholat disunahkan untuk memperbanyak sujudnya ya, memperbanyak bacaan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini bisa kita lakukan ketika kita sholat sendirian ya. Kalau misalkan sholat berjamaah, kemudian ada waktu untuk bisa memohon ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bacaan sholat kita. Demikian pelajaran di antara sholat ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa merasakan nikmatnya sholat ya, dan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sholat itu. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.